عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bahas selawat-selawat yang bid'ah, kata pengarang buku ini. Kenapa kita bahas ini? Apa sih pentingnya masalah-masalah yang berbau atau beraroma bid'ah ini? Kenapa enggak bahas yang lainnya? Kenapa sedikit-sedikit bid'ah? Kenapa sedikit-sedikit bid'ah? Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal-hal yang bid'ah ini di khutbah hajah beliau. Artinya, setiap beliau ingin menyampaikan hajat, beliau memulai dengan khutbatul hajah. Artinya, begitu pentingnya suatu hal itu, dia mengulangi. Dan ini diantara muqaddimah yang sering diulang. Apa bunyinya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi mengulang-mengulang di khutbatul hajah. Dan tidak mungkin seorang itu mengulang sesuatu kalau tidak penting. Nah, begitu pentingnya ini karena ini bagian dari akidah kita. Makanya khutbatul hajah dikatakan khutbatul hajah karena Nabi ketika hendak melaksanakan atau mengucapkan hajat beliau mulai dengan khutbatul hajah. Coba antum lihat misalnya lafaz-lafaz dari khutbatul hajah itu. Lafaz-lafaz dari khutbatul hajah itu sangat-sangat luar biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa bunyinya? Innal hamdalillah, sungguhnya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun disuruh nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah. Di awal muqaddimah itu menyatakan bahwasannya dialah Allah yang berhak dipuji. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta tolong kepadanya dan minta ampun kepadanya. Kemudian di situ ada katakan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Kemudian barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak satupun orang yang bisa memberikan dia jalan lurus kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat di situ tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang manusia ini, tentang penciptaan Allah terhadap manusia. Kemudian juga Allah, Nabi SAW mengatakan terakhirnya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian. Jadi setelah Nabi mengucapkan tentang pujian Allah, kemudian memuji Allah, kemudian meminta kita untuk baru Nabi wa iyyakum, berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih menekankan kepada hal ini. Kenapa ulama lebih memberikan peringatan kepada dai-dai yang menyesat, dai-dai yang membawa kesesatan? Kenapa? Karena dai ini ketika dia menyampaikan ceramah dan ternyata apa yang disampaikan sesat misalnya, itu akan berimbas kepada kaum muslimin
yang mana ketika mereka beramal maka amalnya ini cuma-cuma sia-sia. Kenapa? Amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa enggak kritik pemerintah misalnya? Kalau gini-gini. Ingat, yang pemerintah putuskan hanya bersifat dunia saja. Hanya bersifat dunia. Beras mahal, beja goreng langka. Kenapa kok pada diam para dai-dai Ahlussunnah wal Jamaah? Dai Salafi Wahabi ini kok pada diam katanya? Kenapa lebih fokus kepada pawang hujan misalnya? Iya kan? Mereka lebih menyerang pawang hujan. Kenapa? Itu kesyirikan. Yang mana orang yang berbuat syirik apapun amalannya jelas sia-sia amalannya. Wa man yusyrik billah faqad habita amaluhu. Barang siapa yang syirik kepada Allah maka semua amalnya sia-sia, gugur. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada ini fokus kepada ayo berantas kesyirikan, ayo mentauhidkan Allah, ayo jauhkanlah hal-hal yang berbid'ah, bawa bid'ah. Kenapa? Inilah pokok agama. Kalau masalah minyak goreng langka kan lebih seru sekarang ya, minyak goreng langka ya, dan juga yang lain. Kenapa enggak bahas itu? Itu hanya sebatas dunia saja. Hanya sebatas dunia. Orang enggak makan enggak berdosa kan? Ya enggak? Tapi kalau orang yang syirik kepada Allah, kemudian dia mengajak orang bersyirik kepada Allah dan dipertontonkan lagi kesyirikan itu, itulah yang bahaya. Itulah yang bahaya. Apalagi membawa nama-nama budaya, membawa nama-nama apa? Tradisi. Kalaupun kita mau bawa ke sana misalnya, itu juga berlawanan dengan tradisi kita. Kenapa berlawanan? Justru nenek moyang kita apa pesannya? Sedia payung sebelum hujan, bukan sedia pawang sebelum hujan. Itulah pesan nenek moyang kita. Artinya dari dulu mereka sudah paham bahwa hujan itu nggak bisa dibendung. Makanya mereka nyuruh kita untuk sediakan payung, bukan sediakan pawang. Iya. Kenapa dia sendiri kehujanan gitu loh? Apalagi yang lainnya. Jadi itulah kenapa kita bahas kan pokok pembahasan. Karena ini bagian dari akidah, bagian dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Seorang yang ketika berbuat salah dalam akidahnya, maka berimbas ke amal-amal yang lainnya. Orang yang ketika akidahnya itu salah akan menimbulkan amalan yang Nabi tidak pernah contoh. Sudah pasti. Kenapa? Itu menyerempet akan melahirkan hal-hal yang berbau yang Nabi tidak pernah contohkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh salawat-salawat yang Nabi tidak pernah contohkan. Tetapi itu lebih terkenal daripada yang Nabi contohkan. Kenapa itu terjadi? Itu yang saya katakan tadi. Kalau salawat yang Nabi ajarkan itu agak sulit dinyanyikan. Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Itu selawat-selawat yang Nabi ajarkan sulit untuk dinyanyikan. Sulit. Kenapa cuma pendek, singkat, padat? Kalau yang lainnya panjang sehingga bisa dinyanyikan. Makanya muncullah selawat-selawat dengan nyanyiannya, dengan ciri khasnya, bahkan dengan goyangan-goyangan, bahkan berbagai macam musik, berbagai macam nada, berbagai macam argumen, instrumen maksudnya, sehingga salawat yang lain itu bisa dinyanyikan dan dilombakan. Padahal salawat itu adalah ibadah, dan ibadah itu butuh kekhusyuan, butuh tadarruh, rendah diri dengan suara yang lirih. Namun ketika dinyanyikan maka hilang itu semua, hilang khusyuknya, hilang tadarruhnya, hilang rendah dirinya, hilang ikhlasnya dan yang lainnya. Kenapa? Karena dinyanyikan dan dilakukan. Yuk, kita baca sekarang contohnya. Yang pertama, di antara salawat bid'ah adalah satu, salawat yang berbunyi yang artinya, ya Allah curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya.
mengingatkan badan, hati dan mata hanyalah Allah semata, dan Rasulullah SAW tidak memiliki manfaat untuk dirinya, juga tidak untuk orang lain. Lafaz sholawat di atas menyelisih firman Allah yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Surat Al-Araf ayat 188. Juga menyelisihi sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berlebihan dalam memuji sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah atau hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna Isra yaitu melampaui batas dan berlebihan dalam memuji. Ini hukumnya haram. Ya, contoh salawat yang Nabi tidak pernah contohkan, yaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Dan itu dinyanyikan, dan nyanyinya beda-beda. Ada kereta malam, nyanyinya kereta malam musiknya, tapi isinya salawat. Ada apa lagi? Apa? Dragon Ball. Ada, paham beliau, masya Allah. Ya, karena salawat ini sengaja dibikin untuk dinyanyikan, sehingga disesuaikan dengan lagu-lagu yang ada. Pada awalnya lagu-lagu yang isinya maksiat, kefasikan, tapi diganti dengan salawat Islami, masya Allah. Diganti dengan salawat Islam. Itu baru bukan teknisnya, apa sih? Belum lagi lafadznya. Coba kita cek lafadznya. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, bersalawat kepada Muhammad, penyembuh hati dan juga penawar. Dengan dikatakan tibbil qulub wa dawaiha, penyembuh hati dan juga penawarnya. Padahal Nabi SAW bukanlah penyembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga yang memberikan penawar kepada penyakit-penyakit itu. Tapi di sini disanjung sampai melebihi kapasitasnya sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan juga penyehat tubuh kita ini. Wa shifaiha, dan juga penyembuhnya juga. Jadi kalau kita sehat katanya, kalau kita sakit, kita sholat kepada Nabi, maka Nabi yang menyembuhkan itu. Makanya kata orang-orang, kalau kita sakit baca sholat ini, yakin sembuh kata. Kenapa? Karena Nabi yang menyembuhkan. Ada orang yang mungkin gak paham, awam, dikiranya bahasanya selawat kan, sehingga orang semangat. Padahal ini artinya kesyirikan semua. Jadi sengaja ataupun tidak sengaja, dia telah melafadzkan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Kemudian wa nuril absari wa dhiyaiha, dan juga cahaya mata, dan juga lenteranya. Padahal yang punya cahaya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Nah, ketika sifat-sifat yang harus diberikan kepada Allah, yang itu sifat Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya apa yang terjadi? Berarti sudah melampaui batas dari kedudukan Nabi SAW. Kenapa kita paham semuanya? Yang menyembuhkan itu Allah, yang memberikan sehat itu Allah, yang memberikan cahaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sendiri tidak akan memberikan manfaat. Jangankan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya, apalagi untuk orang lain. Dan anehnya masih ada yang yakin gitu. Apalagi sampai ada orang yang sudah mati pun datang ke siapa? Ke kuburan orang yang sudah mati, katanya dia wali, minta kesembuhan. Dia nggak tahu dahulu wali itu matinya karena sakit. Paham maksudnya? Itu wali dulu matinya karena sakit. Kok dia minta kesembuhan? Kalau emang dia bisa menyembuhkan, kenapa dia tidak bisa menyembuhkan dirinya ketika dia masih hidup dahulu?
Kan itu logika kita. Nah, kemana akalnya itu? Di mana akalnya? Inilah sehingga kita ini jadi orang yang syirik itu, kata Al-Imam Syafi'i dan imam yang lainnya, itu orang yang apa? Membodohi diri sendiri. Kenapa? Karena dia percaya kepada makhluk yang mana makhluk itu Allah hinakan. Padahal dia sendiri Allah muliakan. Tapi seorang manusia yang mulia ini memilih beribadah kepada makhluk yang Allah hinakan daripada dia sendiri sebagai manusia yang mulia. Sehingga akalnya, makanya orang yang Islam yang ketika mengamalkan akidahnya benar, orang cerdas. Walaupun nggak punya titel, walaupun dia nggak punya titel. Tapi orang yang meninggalkan Islam, walaupun punya titel, maka itulah kebodohan yang paling nyata. Makanya Allah berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang yang benci dengan Islam atau meninggalkan Islam atau menjauhkan Islam kecuali illa man safiha nafsah. Kecuali dia berada dalam kebodohan yang paling bawah. Jadi orang yang benci dengan Islam atau meninggalkan Islam atau menjelekkan Islam berarti dia apa? Safiha nafsah. Dia telah membodohi diri sendiri dalam kebodohan. Ini orang yang berada dalam kebodohan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena dalam hal ini kalau kita baca salawat tadi itu, Nabi sudah melarang kita, la tatruni kama ataratan nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku seperti orang-orang Yahudi berlebihan dalam menyanjung Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka sudah mengangkatnya sebagai Tuhan, bahkan anaknya Tuhan. Ya, kalau berpikir dengan logika misalnya, kalau orang yang mulia di antara mereka itu orang yang suci kan, tidak boleh menikah, betul tidak? Para pendetanya nggak boleh nikah kan? Iya kan? Nggak boleh nikah. Tetapi karena suci, ya nggak boleh. Tapi anehnya ada punya anak, padahal Islam tidak punya. Nah, yang kedua, penulis pernah membaca kitab tentang keutamaan salawat karya seorang syekh sufi besar dari Libanon. Di dalamnya terdapat lafaz salawat berikut yang artinya, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad sehingga engkau menjadikan darinya sifat keesaan dan sifat terus-menerus mengurus makhluk. Sifat al-ahadiyah dan al-qayyumiyah adalah termasuk dari sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian oleh syekh tersebut keduanya dijadikan sebagai sifat Rasulullah SAW. ya kemudian kalau kita melirik atau melihat semua selawat yang selain yang Nabi ajarkan, sudah dipastikan mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena menyanjung Nabi berlebihan dari apa yang Nabi contohkan atau Nabi perintahkan. Seperti yang beliau ceritakan tadi bahwasanya beliau bertemu dengan Syekh Lubnani Sufi dan beliau mengarang salawat. Dan kebanyakan salawat ini katanya itu dilahirkan dari hasil mimpi. Jadi mimpi bertemu dengan Nabi dan mengijazahkan salawatnya. Masya Allah. Jadi bermimpi bertemu dengan Nabi kan. Katanya Nabi itu mengijazahkan, ijazah itu membolehkan salawat kepada dia. Karena kata dia, di antara bentuk sanad yang cocok itu, yang kuat itulah ketika bertemu langsung. Jadi Rasulullah bertemu dengan sahabat bertemu dengan tabi'in, tapi sampai kepada kita bertemu terus. Nah, ada orang yang mengatur masalah langsung bertemu dengan Nabi. Di mana? Di mimpi. Bukan secara nyata, secara rohani katanya. Bermimpi secara rohani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengijazahkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad ya abati ya ra'im. Apa nama istilahnya itu? Termasuk di sini juga Allahumma salli ala Muhammad hatta taj'ala minhu al-ahadiyyah wal qaumiyah. Ya Allah, aku masuk kepada Muhammad sampai engkau jadikan dia itu sebagai orang yang esa. Luar biasa. Keesaan itu milik siapa? Sifat Allah Subhanahu wa taala.
qul huwallahu ahad. Bila Allah yang Maha Esa, maka tidak ada satupun makhluk yang dikatakan esa. Apa arti esa itu? Maha tunggal. Apa maksudnya? Yang tidak ada yang serupa dengan. Ketika ada yang serupa, berarti dia bukan Tuhan. Makanya barometer Tuhan itu ada di surat Al-Ikhlas itu. Siapa saja yang mengaku dirinya Tuhan, bacakan Al-Ikhlas. Itulah barometer. Apa yang pertama? Qul huwallahu ahad. Dia Allah yang Maha Esa. Kalau ada yang sama, maka dia bukan Tuhan. Sama ya? Kemudian apa? Allahus Samad. Tempat kita As-Samad. Tempat kita bergantung. Kalau dia masih bergantung kepada yang lainnya, maka dia bukan Tuhan. Apa contohnya? Masih makan, masih tidur, masih ngantuk, masih capek, berarti dia bergantung kepada yang lainnya, maka dia bukan Tuhan. Lam yalid, dia tidak beranak. Kalau masih punya anak, maka dia bukan Tuhan. Walam yulad, dan tidak juga diperanakan. Kalau dia masih menjadi anak atau dia punya anak, maka dia tidak dalam keadaan itu, dia bukan sifat-sifat Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal bagi dia. Artinya harus unik sendiri. Harus unik. Kalau enggak unik, maka itu tidak dikatakan. Makanya kalau kita baca Al-Ikhlas itu, itulah barometer Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang khusus dari Tuhan, kalau ada yang berbeda, maka dia bukan Tuhan. Atau yang sama misalnya, maka dia bukan Tuhan. Nah, yang ketiga, penulis melihat dalam kitab Al-Adiyat Asy-Syabah wa Al-Masya, doa-doa pagi dan petang karya seorang syekh besar dari Syria. Ia mengatakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, yang dari cahayanya Engkau ciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti termasuk di dalamnya Adam, iblis, kera, babi, lalat, nyamuk dan sebagainya. Adakah seorang yang berakal akan mengatakan bahwa semua itu diciptakan dari cahaya Muhammad? Padahal setan sendiri mengetahui dari apa yang diciptakan, juga mengetahui dari apa dan Adam diciptakan. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia menciptakan dari tanah. Surat Sad ayat 76. Ayat di atas mendustakan dan membatalkan ucapan saya tersebut. nah, jadi ini diantara bentuk salawat-salawat yang beliau sendiri temui di negara beliau, yaitu di Suriah. Jadi beliau ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, asli dari Suriah. Dan beliau dulunya adalah pakar tariqah Al-Qadiriyah. Kemudian beliau juga diantara Syekh ini orang yang benci dengan nama Salafi Wahabi itu. Benci di saat muda-mudanya itu. Nah, ketika beliau pergi umroh atau haji di Mekah, di Arab Saudi, beliau masih menyimpan kebencian itu. Nah, suatu ketika beliau katanya diundang oleh temannya untuk menghadiri kajian. Yang beliau kira dalam otaknya itu, biasanya kalau di Suriah katanya kalau syekh itu kita sambut dengan salaman, mencium tangan bolak-balik, artinya diagungkan di Suriah. Nah, di situ datang syekhnya dengan penuh tawadhu, rendah diri, nggak ada salam, nggak ada apa, nggak ada cium tangan, nggak ada pengagungan, langsung duduk menceramah. Dan kata beliau, semua yang diucapkan kalau Allah kalau Rasul, firman Allah, hadis Nabi, semuanya itu. Dari situlah beliau tertarik dan beliau berdiskusi. Akhirnya Masya Allah beliau menjadi orang yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya beliau pun diamanahkan untuk menjadi guru di Darul Hadis di Mekah. Darul Hadis itu cabang dari Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Kampus kita dahulu punya cabang. Cabangnya itu untuk SMA dan SMP ada. Ada SMP-nya, jadi ada SD, SMP, SMA. Kalau orang lulus itu langsung bisa ke kampus Madinah dengan tanpa tes.
Itu cabangnya ada di Madinah dan ada di Mekah. Nah, beliau ngajar di situ untuk ngajarnya di kelas SMA-nya. Beliau ngajar di situ dan sampai beliau wafat di Mekah, dan situlah beliau tulis buku ini. Nah, beliau bercerita di Suriah katanya ada syekh kabir besar katanya yang juga menulis salawat. Jadi macam-macam salawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad alladzi khalaqta min nurihi kulli syai' wa syai' yasmu Adam wa iblis wal quradah wal khanazir fa hal yaqul aqib bi annahum khuliqu min nuri Muhammad. Kata beliau, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad yang mana engkau ciptakan semua ini dari cahaya Muhammad. Jadi semua kita ini Allah ciptakan dari mana? Dari cahaya Muhammad. Jadi Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan semuanya ini dari mana? Dari nur Muhammad katanya, dari cahaya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita pahami seperti itu, berarti semua yang ada dalam alam semesta ini dari cahaya Muhammad. Anjingnya, ya kan? Ya enggak? Jinnya, iblisnya, semuanya Allah ciptakan dari mana? Dari cahaya Muhammad. Apakah diterima oleh akal kita? Enggak. Makanya ini di antara bentuk kebatilan yang mereka ucapkan. Kenapa? Bahkan apa yang diucapkan oleh Syekh tadi Allah bantah dengan apa? Dengan dialognya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bantahkan sifat mereka dengan Allah firmankan, ya Allah, ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, apa kata iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dari mana cahayanya? Dari mana mereka mengatakan bahwasannya Allah ciptakan alam semesta ini dari cahaya Muhammad atau nur Muhammad? Itulah perkataan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan karena ini akan bahasannya sangat panjang sekali. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Masih ada waktu nggak? 5 menit. Antum kemarin tanyakan apa, Sob? Coba diulang lagi pertanyaan yang kemarin tuh. Yang kemarin pas kita tanya yang tadi, masih ingat nggak? Katanya ada bacaan-bacaan yang secara logika kita terima gitu. Minggu kemarin. Ya, coba antum ulang lagi. Bukankah untuk berzikir itu kan perintah Allah kan? Jadi apa salahnya kita lakukan berzikir itu? Gimana kita gitu ya? Tuhan baca itu kan? Tahlilan, zikir, baca Quran, baca Yasin. Ya, seperti kita membaca Yasin, kan kita membaca di tempat orang di rumah, di sini kita menghibur dia kan. Kalau menghibur kan siapa yang menghibur kan? Menghibur adalah membaca Quran kan. Jadi ketika orang membaca Yasin di sana, kita menghibur semuanya. Bilang, lagi itu agak logis. Mungkin itu bisa kita. Ya, sambil jalan. Masuk waktu? Belum. Ya, ini beliau dengar di YouTube ya. Di YouTube. Memang YouTube ini banyak kalau kita nggak pilih-pilih
pilih-pilih kajian kita kena syubhat juga. Dia mengatakan begini. Jadi apa salahnya kalau kita baca Al-Quran, zikir, wirid, kan semuanya kan Allah perintahkan. Semuanya Allah perintahkan. Ketika orang meninggal, kemudian kita baca, terus setiap Yasin kita baca. Apa salahnya? Kan Allah menyuruh kita berdoa. Kita berdoa. Allah menyuruh kita berzikir, kita berzikir. Allah menyuruh kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Salahnya di mana? Kita melaksanakan apa yang Nabi perintah, apa yang Allah perintahkan. Ketika orang meninggal kita baca Yasin, baca segala macam. Ketika ada orang meninggal kita bacakan Quran di rumahnya. Apa yang salah? Di mana salahnya? Pertama, ketika kita bahas masalah ibadah, berzikir ibadah bukan? Ibadah. Baca Quran ibadah bukan? Salawat ibadah bukan? Apa buktinya itu ibadah? Ya, karena ada perintah. Ya, bukti bahwa itu ibadah ketika Allah perintahkan. Kenapa? Karena asal muasal ibadah itu hukumnya batil. Al aslu fil ibadati al butlan, kata para ulama. Kata ulama usul fiqih, hukum asal ibadah itu batil illa idza dalil alaih. Ketika ada dalil yang memerintahkan. Ada enggak dalil baca Quran? Ada ya. Ada enggak dalil untuk salawat? Ada. Masya Allah. Ada enggak dalil untuk ngaji? Ada ya. Oke, kita azan dulu. Mantap. Kita azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi masalah sampai di mana tadi? Ya. Jadi itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan itu semua. Nah, kalau sampai di situ karena Allah perintahkan, maka kalau kita tidak menjalankan maka itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di Al-Quran juga Allah perintahkan sholat, zakat, puasa, haji. Perintah nggak? Perintah. Sekarang pertanyaannya, gimana teknisnya? Dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan secara rinci teknisnya. Kapan sholat, tata caranya bagaimana, berapa jumlahnya, kapan waktu dan segala macam. Allah tidak jelaskan. Begitu juga dalam masalah zikir, masalah baca Al-Quran, masalah sholawat. Allah perintahkan, wadhkur rabbaka, ud'u rabbakum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan semuanya. Lanjut ke yang berikutnya, pertanyaan bagaimana caranya? Bagaimana tata caranya? Makanya ketika Allah perintahkan kita ibadah, Allah tidak lantas meninggalkan kita untuk beribadah semau kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sampai situ Allah perintahkan kita. Apa setelahnya? Apakah Allah biarkan kita beribadah semau kita? Terserah beribadah. Atau sesuai akal kita? Karena kalau kita merujuk apa yang beliau katakan tadi, itu dirujuk kepada akalnya. Apa akalnya? Apa salahnya? Itu sudah main akal sudah. Apa salahnya? Nah, ada enggak larangannya? Itu sudah main akal. Apa salahnya? Ada enggak larangannya? Kalau kita baca Al-Quran ketika orang yang sudah meninggal dunia, atau ketika orang yang sudah di rumah orang sudah meninggal dunia, apa salahnya? Berdosa enggak? Nah, kembali lagi dalam hal ibadah itu yang ditanyakan bukan apa salahnya atau ada enggak larangannya. So, kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai awal Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak larangannya? Contoh misalnya salat subuh 3 rakaat, ada enggak larangannya? Enggak larangan. Kenapa? Karena ibadah itu yang dicari perintahnya bukan larangannya. Nah, ketika sudah ada perintahnya, baru tahapan yang kedua, bagaimana teknisnya? Bagaimana teknisnya? Maka kita harus apa? Melaksanakan apa yang Nabi contohkan. Makanya muncullah yang namanya mutaba'ah atau ittiba. Apa ittiba itu? Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan panduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam berzikir, berdoa, salawat, semuanya Nabi yang mencontohkan. Semua ada panduannya. Makanya panduan Nabi itu ada spidolga, memiliki 6 kriteria. Masih ingat gak? Ada ingat gak? Jadi syarat mutabah atau ittiba. Apa ittiba itu? Sesuai tunan. Apa yang pertama? Ada ingat gak? Ada sebab. Apa sebabnya Anda berzikir 10 kali?
Apa sebabnya? Apa sebabnya antum sholat 2 rakaat? Apa sebabnya antum bersolawat? Apa sebabnya antum zakat? Apa sebab? Ada sebabnya enggak? Ada apa enggak? Kalau enggak ada sebab, maka itu bukan hal yang Nabi perintahkan. Contoh misalnya tiba-tiba ada orang yang datang sujud di sini. Bagus nggak sujud? Ada nggak perintah sujud? Ada perintahnya. Tapi tiba-tiba sujud, ngapain ente? Kecuali kalau dia baca sujud, baca Quran yang ada sujud tilawahnya, dia sujud, ada sebabnya. Ya enggak? Ketika antum sholawat baca ayat sajdah, sujud, ada sebabnya. Ketika antum masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat, ada sebabnya. Apa sebabnya? Masuk masjid. Tapi tiba-tiba antum dari cukuk tiba-tiba sujud misal, ngapain ente katanya? Kan sujud ada perintah Allah. Termasuk juga tadi itu. Apa sebabnya? Nah, ketika ada sebabnya, 2 pertanyaan. Apakah sebab itu Nabi contohkan? Tidak sebabnya itu. Kalau enggak Nabi contohkan, berarti yang kedua, apa itu? Mengada-ngada. Nah, kenapa dia baca Quran di rumah orang meninggal? Karena ada yang meninggal. Kalau enggak meninggal, enggak baca Quran. Ya. Padahal perintahnya itu kan tanpa diikat dengan tempat dan waktu. Baca Quran silakan, mau di mana saja silakan kan? Tapi kenapa diikat dengan sebab yang Nabi tidak pernah ikat dengan sebab tersebut? Maka itulah yang dikatakan sebagai bid'ah. Paham ya? Ngerti nggak nih? Sampai nggak ya? Yang kedua, ingat nggak? Ada 6 nih. 3, 4, 5, 6. Ayo, masih ingat nggak? Masya Allah, ini bahaya nih. Ini pertanyaan dulu nih. Ini dulu semua. Sebab. Yang kedua namanya kaifiyah. Apa kaifiyah itu? Tata cara. Tata caranya. Ketika antum sholat, zakat, puasa atau ibadah yang lain, kalau itu dikatakan ibadah dan Anda melaksanakan semau Anda, maka itu bukan ibadah. Walaupun itu ibadah. Ya, kenapa? Karena ada kaifiyah, ada tata caranya. Gimana? Harus sesuai dengan apa? Tata cara Nabi. Atau sholat wudu saja. Karena ada urutannya dari cuci tangan sampai cuci kaki. Coba antum balik misalnya. Kaki duluan. Itu wudu. Allah perintahkan. Tapi ingat ada tata caranya. Ada urutannya. Ada urutannya. Yang ketiga, ayo Yunan, ingat nggak? Apa? Waktu boleh, waktu. Waktu. Dan waktu ini ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Apa mutlak itu? Bebas, kapan saja. Ada yang muqayyad, diikat dengan waktu tertentu. Waktu ketika baca salawat misalnya. Salawat ini muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Kenapa? Karena Allah Nabi kaitkan dengan waktu. Kapan itu? Ketika kita menyebutkan namanya. Kita disuruh bersalawat. Ketika di malam Jumat atau siang Jumat, salawat. Ketika baca doa, kita bersalawat. Dia tidak mutlak. Baca Quran, Allah mutlakkan. Maka jangan dikhususkan. Ya, jangan dimuqayyadkan. Karena ada ibadah yang muqayyad, ada yang mutlak. Dan kebalikannya, ketika waktunya muqayyad, jangan dimutlakkan. Saya ngerti ya? Baca Quran tuh mutlak atau muqayyad? Mutlak. Silakan baca di mana saja. Jangan dimutlakkan dengan ketika ada orang meninggal, ada orang yang bacakan saja. Kecuali memang
musim-musim Ramadan dari suruh baca Quran. Paham ya? Waktunya ada yang muqayyad, ada yang muqayyad. Kemudian yang keempat ada yang keempat. Ya, jenis. Itu baca Google. Kurangi 100 nilainya. Jenis. Iya, harus sesuai dengan jenis yang Nabi contohkan. Ketika antum Idul Qurban misalnya, Nabi hanya mengkhususkan jenis hewan yang bisa dikorban. 3. Apa itu? Bahimatul an'am. Yang paling besar apa? Onta. Yang sedang? Sapi. Yang berikutnya? Kambing. Selebihnya boleh nggak? Selainnya maksudnya. Karena antum punya kuda yang luar biasa, saya korban pakai kuda aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi hanya menentukan 3 jenisnya. Dalam akikah misalnya, mentang-mentang antum punya kandang sapi besar, anak nggak mau akikah dengan kambing, dengan sapi saja, 10 sapi. Tetap nggak bisa, walaupun lebih banyak. Kenapa? Nabi hanya mengkhususkan jenisnya dengan kambing. Yang berikutnya, ya, bilangan. Bilangan jumlah berarti ya. Jumlahnya harus sudah dengan Nabi contoh nggak? Ya, jumlah zikir misal, ada nggak jumlahnya? Ya, zikir habis sholat, pagi petang, pagi sore maksudnya, pagi dan sore. Ada Nabi sebutkan jumlahnya, zikir habis sholat 3 dan segala macam. Dan ketika ada bilangan-bilangan yang Nabi tidak pernah contohkan, apa yang terjadi? Itulah bilangan yang dikatakan. Nah, betul. Kenapa? Karena Nabi sudah tentukan jumlahnya, maka jangan menambahkan lagi. Sholat, kecuali Nabi tidak pernah membatasinya. Silakan. Kemudian yang terakhir, iya, tempat. Jadi kita harus beribadah sesuai dengan Nabi, dengan tempat yang Nabi contohkan. Seperti berhaji. Kalau antum hajinya ke India, Pakistan, Bangladesh, walaupun dengan biaya yang sangat mahal, Nabi tidak pernah perintahkan ke sana. Harus sesuai dengan yang Nabi contohkan di tempat. Tempatnya harus sesuai. Jadi itu yang masalah ibadah secara umum ya. Jadi hal yang penting itu dalam ibadah, jangan mainkan akal kita. Apa salahnya? Ada nggak larangannya? Tidak. Ibadah itu pertama ada nggak perintahnya? Kalau ada, yang kedua teknisnya. Apa teknis itu? Ini 6 hal tadi. Ada sebab, ada kaifiyah. Apa kaifiyah itu? Tata cara. Yang kedua waktu, jenis, kemudian bilangan dan juga tempat. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Yosi, ada lagi? Nggak ada. Cukup. Ada lagi? Nah. Ya. Coba diulang. Pertanyaannya gimana? Di dalam sholat berjamaah, Ya. kita sebagai makmum itu boleh tidak membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam. Sedangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gimana ini? Nah. Baik. Hadisnya sahih, hadis Imam Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Baik itu yang berjamaah ataupun yang sendiri. Ini kok enggak tahu. Enggak.
baik itu yang sendiri ataupun yang berjamaah. Artinya imam membaca, makmum juga membaca. Tetapi di hadis yang lainnya katanya, ketika orang itu menjadi makmum, maka dia diharuskan mendengar imam di salat yang jahar katanya. Ya kan, ketika imam membaca Al-Fatihah ayat, maka dia harus dengar. Kenapa? Karena ayat yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, diamlah, dengarkanlah dan diam. Jadi kita tidak hanya disuruh dengar, tapi suruh diam. Apa diam itu? Nggak boleh ngomong kan? Kalau imam baca kita baca, berarti kita nggak diam. Paham maksudnya? Itu di tempat yang umum, artinya di luar sholat, apalagi dalam sholat. Siapa nyuruh kita? Allah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka ansitu, fastami'u. Tidak hanya fasma'u, Allah tidak mengatakan dengar, tapi fasma'u artinya apa? Simak dengan baik. Wa ansitu, dan juga diam. Sikap kita mendengar dan juga diam, baik itu membaca Al-Fatihah atau An-Nas. Berarti di hadis ini ada pertentangannya? Ada nggak pertentangan? Ada pertentangan ya. Di sisi lain kita diharuskan membaca, di sisi lain kita disuruh mendengarkan. Paham maksudnya? Gimana solusinya? Nah, disinilah para ulama juga berbeda pendapat. Tapi ada yang mengambil jalan tengah. Ada yang mengambil jalan tengah. Apa itu? Membaca ketika diamnya imam. Membaca